Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahih Muslim, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudi mi wara'il hajar wasyajar fayakulul hajar wasyajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiyun khalfi fata'ala faqtul illa syajaral gharqad fa innahu min syajaril yahud. Amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali bermuajahah setelah sholat zuhur berjamaah. Kita melanjutkan mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya kita akan membahas tentang 6 alasan membela Palestina yang selama ini sebagian kaum muslimin menganggap bahwa persoalan Palestina terbatas atau semata-mata urusan kemanusiaan. Ya, itu tidak bisa disalahkan secara mutlak, tetapi tidak sebatas itu. Kalau kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan saya baca, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh bukan kearaban, menyentuh bukan Arab atau non-Arab, tapi yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keislaman. Maka bunyi hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud. Rasul tidak mengatakan hatta yuqatilal arabiyyuna al-yahud atau al-a'jamiyuna al-yahud atau Arabiyun al-Israel misal, bukan. Tetapi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan adalah, ya, kiamat tidak akan datang sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Itu menunjukkan bahwa ada sisi-sisi akidah, bukan sekedar semata-mata kemanusiaan. Walaupun tetap sisi kemanusiaan pun itu bagian yang harus kita akui dan kita kembangkan supaya isu Palestina bukan hanya milik umat Islam. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, dari sekian banyak alasan kita rangkum menjadi 3. Walaupun saya yakin jamaah bisa mencari alasan-alasan lain. Namun kita rangkum menjadi 3 alasan kita sebagai seorang muslim dan 3 alasan kita sebagai orang Indonesia. Jadi kalau bicara tentang orang Indonesia, maka apapun agamanya tetap punya kontribusi atau punya alasan dan tidak ketinggalan kereta untuk ikut membantu atau ikut perhatian untuk membela atau memerdekakan Palestina, apapun agama mereka, orang Indonesia tersebut. Baik, apa saja jamaah sekalian? Yang pertama, yaitu ikatan akidah. Ini 3 alasan pertama sebagai seorang muslim, yaitu sesama muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Waktu mungkin pertemuan di tahun yang lalu pernah saya angkat, pernah saya bahas tentang fungsi kata innama di dalam innamal mu'minuna ikhwah, atau misal di dalam hadis misalnya innamal a'malu binniyat. Kata innama berfungsi sebagai hasar, sebagai pembatas. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang Arab yang berkata misal
Zaidun qaimun, maka artinya Zaid sedang berdiri. Berdirinya Zaid mungkin ada aktivitas lain selain berdiri. Mungkin dia sambil main HP atau mungkin dia sambil apa begitu. Itu kalau Zaidun qaimun. Namun kalau di depannya disebut atau ditambahkan kata innama Zaidun qaimun, Zaid hanyalah sedang berdiri. Artinya tidak ada aktivitas lain, hanya sedang berdiri. Ini fungsi kata innama. Maka ketika innamal mu'minuna ikhwah, maksudnya adalah hanyalah yang betul-betul beriman, yang betul-betul bersaudara. Oleh karenanya, ekspresi persaudaraan kita seperti apa? Itu merupakan cerminan dari kondisi keimanan kita seperti apa. Kalau bahasa orang matematika, berbanding lurus, ekivalen antara kondisi iman seseorang dengan bagaimana dia menampakkan persaudaraannya. Kalau iman sedang bagus, maka ekspresi persaudaraannya dengan sesama muslim juga sedang bagus. Kalau iman sedang ngedrop, kalau iman kita sedang turun, maka biasanya ekspresi persaudaraannya pun dengan sesama muslim juga sedang buruk. Itu innamal mu'minuna ikhwah. Baik, jamaah sekalian, Imam Al-Qurtubi menjelaskan maksud ayat tersebut. Ai fid din wal hurmah la fin nasab. Yang dimaksud innamal mu'minuna ikhwah yaitu persaudaraan karena agama. Bukan karena persaudaraan karena nasab. Nasab seperti adik kakak keponakan dengan pamannya misalnya, itu persaudaraan karena nasab. Yang dibicarakan ayat ini bukan jenis persaudaraan karena nasab, tapi karena agama. Walihada qil, oleh karena itu dikatakan ada sebuah teori atau konsep. Apa bunyinya? Ukhwatud din asbatu min ukhwatin nasab. Persaudaraan karena agama itu lebih kokoh, lebih kuat, lebih menghujam dibanding persaudaraan karena nasab. Apa yang kita alami pada hari ini, hubungan kita, kaitan kita dengan umat Islam, misal di Gaza atau di Palestina secara umum, itu hubungan bukan karena nasab, karena kita beda dengan mereka. Ras kita di Indonesia ya ras Melanesia, Melayu. Mereka rasnya ya orang-orang Arab ya. Oleh karena itu kita beda ras, beda nasab, apalagi jauh begitu. Tetapi kita diikat oleh mereka dengan kesamaan ad-din, agama, maka dikatakan di sini ukhuwatud din asbatu min ukhwatin nasab. Persaudaraan karena agama itu lebih kokoh, lebih kuat dibanding semata-mata persaudaraan karena nasab. Kemudian fa inna ukhwatan nasab tanqati'u bi mukhalafatid din. Persaudaraan karena nasab itu bisa terputus gara-gara perbedaan agama. Saya misal dengan saudara kandung saya, naudzubillah min dzalik, seandainya ada kasus seorang muslim, saudara kandungnya ada yang khuruj minal Islam alias murtad. Walaupun mereka dibesarkan di keluarga yang sama, oleh bapak ibu yang sama, dari rahim ibu yang sama, mereka saudara satu nasab, tapi kemudian salah satu ada yang, mohon maaf, murtad tadi, maka dalam teori ini, tanqati'u bimukhalafati din. Persaudaraan karena nasab itu pun terputus, karena perbedaan agama. Kemudian, wa ukhwatud din. Persaudaraan karena agama, la tanqati, tidaklah terputus. Kayak kita berbeda nasab, tidak ada hubungan kakek nenek, ya agak jauh atau mungkin sangat jauh, tetapi kita diikat di sini sebagai sama-sama al-ummah al-islamiyah. Ukhuwah karena agama, la tanqati'u bi mukhalafatin nasab, tidaklah terputus walaupun kita berbeda nasab. Nah, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, inilah kenapa kita, ya alasan pertama, masih tetap dan selamanya tetap tidak pernah kendur dan lemah untuk peduli dengan Palestina, ya wabil khusus yang secara spesifik apa yang terjadi di Gaza. Dan alhamdulillah sampai hari ini umat Islam di Indonesia umumnya itu paling yang diingat oleh orang Palestina dibanding saudara mereka sendiri sesama Arab. Bapak Ibu bisa tanyakan langsung kepada saudara kita di sana,
Kalau mereka mendengarkan nama Indonesia, maka mereka langsung menganggap itu bagaikan satu tubuh, bukan lagi orang lain. Bahkan ketika masa-masa lalu, 2 tahun, 3 tahun lalu, ketika di Indonesia sedang kemerdekaan, 17 Agustus, sampai-sampai di Gaza itu juga ngadain panjat pinang. Kan ada videonya. Ngadain panjat pinang, ada yang juga, balap karung. Mereka ngikutin apa yang di sini, dalam rangka ikut menghormati, ikut merayakan atau memperingati kemerdekaan Indonesia. Padahal mereka jauh di sana, ribuan kilometer di Gaza. Karena itulah yang bisa kita berikan ke sana, ya dengan bantuan-bantuan kita, sehingga mereka pun sangat berbekas dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Baik, jamaah sekalian, ini dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis, ada 3 hadis, cuman kita nggak bahas semua. Ya cukup 1 aja. Misal kita lihat hadis yang bawah, hadis yang paling bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, mengilustrasikan supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana hubungan kita dengan mereka, termasuk juga tentunya hubungan kita dengan sesama Muslim di Indonesia atau sesama Muslim di kantor kita ini. Apa kata Rasul? Mathalul mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan seorang Muslim dalam masalah urusan mawaddah. Tawaddihim itu mawaddah, kasih sayang. Ya, wa tarahumihim, dan juga dalam urusan kerahmatannya sama, kasih sayang juga, ya saling mengasihi, saling mencintainya. Wa ta'atufihim, dan juga dalam masalah satu simpati dan empatinya, ta'atuf. Mathalul jasad, itu semua bagaikan jasad yang sama. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuh ada yang istaka itu ngeluh atau apalagi istilah lainnya sakit. Kalau satu anggota tubuh ada yang istaka, yang ngeluh, tada'allahu sa'irul jasad, maka tubuh yang lain tada'a. Apa tada'a? Terpanggil. Bagian tubuh yang lain terpanggil, nggak usah pakai disuruh. Kita lihat ketika tangan kita gatel sebelah kiri, pasti yang kanan garuk, nggak usah pakai disuruh, otomatis. Ya, padahal kita lagi sholat kita membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi, butuh khusyuk. Tapi ketika gatel pun kadang kita refleks, kita akan garuk pipi kita. Artinya apa? Karena satu tubuh. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, tasawur atau gambaran supaya kita memahami hubungan kita dengan non-muslim di luar sana, ya termasuk tentu sekali lagi sesama Indonesia, itu satu tubuh, itu supaya kita paham sebenarnya tanpa harus diberikan dorongan-dorongan, sebenarnya kita sudah cukup untuk peduli dengan mereka, karena hakikatnya satu tubuh. Bisahar wal huma, yang gara-gara sakit itu membuat kita tidak tidur, sahar itu begadang, tidak tidur. Dan juga huma itu demam. Jadi karena satu badan sakit, yang lain ikut-ikutan demam dan begadang. Nah, jamaah sekalian, ini kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menceritakan umat Islam bagaikan satu tubuh, beliau ceritakan kalau lagi sakit, maka yang lain biasanya ikut mengeluh dan ikut merasakan yang namanya meriang. Maka ketika misal umat Islam di 1-2 tempat, termasuk di Indonesia atau dimanapun, mereka sedang mengalami ujian, mereka mengalami penindasan, maka muslim yang lain hendaknya ikut merasakan dan ikut membantu mereka sejauh yang kita mampu. Jamaah sekalian, bahkan dahulu mungkin kita ingat tahun 80-an awal, waktu zaman masih Orde Baru, Pak Harto masih presiden, saat itu Ethiopia sedang mengalami kelaparan luar biasa. Padahal Ethiopia ya antara muslim dan non-muslim itu 50-50. Ya, bahkan cenderung lebih banyak non-muslim. Muslimnya mungkin 40-an%. Namun saat itu tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, ya mereka negroid, ya, dan mereka rata-rata non-muslim, tetap umat Islam di Indonesia yang diwakili oleh salah satu pemerintah Indonesia itu memberikan bantuan beras ke sana. Ini bagian dari gambaran ukhuwah watoniyah, persaudaraan, ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Maka apalagi jika ternyata yang mengalami adalah seorang muslim atau komunitas umat Islam, maka dia lebih lagi punya alasan untuk kita bantu, kita fikirkan, kita bela, dan kita merdekakan. Entah
Dengan cara seperti apa? Tentu bukan di sini kita membicarakan secara khusus tentang itu. Yang kedua, alasan kedua, itu menolong muslim tertindas adalah kewajiban. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jangankan menolong muslim yang tertindas, menolong manusia, bukan hanya muslim, manusia yang tertindas. Ketika itu terjadi di hadapan kita, kita melihat dan kita mampu untuk mencegah dan memberikan pembelaan, ya, padahal kita mampu sekali lagi, tapi kita diam saja, maka sikap diam tersebut itu akan menurunkan murkanya Allah kepada kita. Kita lihat dalam hadis qudsi, la antakimanna mimman ra'a mazluman yuzlam. Ya, Allah mengatakan benar-benar akan aku berikan hukuman. Ini hadis qudsi, firman Allah yang tidak tergabung dalam Al-Qur'an, ya, namun diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara redaksional dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi Allah mengatakan benar-benar akan aku berikan hukuman. Kepada siapa? Itu orang yang melihat kezoliman, melihat orang lain yang dizolimi. Faqaddara ayan surah. Ya, dan dia mampu untuk memberikan pertolongan. Itu salah ketik itu, harusnya ayan surah. Ya. Dia mampu untuk memberikan pertolongan. Ya, dia punya kekuasaan, dia punya otoritas. Dia penguasa muslim. Ya, dia punya otoritas. Tapi dia diam saja. Dia memilih untuk diam. Maka kata Allah, falam yaf'al lahu, dia tidak melakukan hal itu, la antakimanna. Benar-benar Allah turunkan murkanya buat mereka. Di hadis yang lain, man ra'a minkum mazluman falam yansuruh. Siapa di antara kamu yang melihat orang dizolimi tapi kamu diam saja, maka fa ya'ummukum bi'iqabih, Allah akan memberikan hukuman yang ya'ummu itu rata, bi'iqabih dengan hukumannya. Baik jamaah sekalian, nah hari ini kita lihat hanya karena faktor, mohon maaf, para pejuang Palestina itu bukan berasal dari golongannya. Ini kan muncul nih, fanatisme golongan masih aja terjadi. Ya, hanya karena para mujahidin di Palestina rata-rata itu bukan dari kelompok yang sama dengan pengajiannya, misal termasuk juga terjadi di Indonesia pemikiran kayak begitu. Itu justru kata mereka, ya itu salah orang Palestina sendirilah, biar mereka rasakan itu ujian buat mereka. Ini kan gawat yang kayak begini. Ya, jemaah sekalian, kalau seandainya kita mengalami jatuh di jalan motor, entah kecelakaan tunggal atau tabrakan misalnya, lalu rame-rame orang nolongin kita, apakah kita nanyain pengajian mereka dulu? Ya, ada orang mau nolongin kita, Pak, ayo saya gotong. Oh mohon maaf, saya mau nanya, Bapak ngaji di mana? Bapak apa pengajiannya? Bapak apa manhajnya? Ya, oh saya pengajiannya, oh maaf terima kasih, nggak usah ditolong. Kan nggak begitu. Siapapun yang menolong kita di saat kita sedang teraniaya, apalagi terancam nyawa kita, maka penolong kita, walaupun dia non muslim sekalipun, non muslim nolongin kita, kita terima kok. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, ada orang musyrik ikut membantu perang Uhud bersama kaum muslimin. Namanya Kuzman. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Bahkan Kuzman masih ikut berperang bersama kaum muslimin ketika perang Khaybar melawan Yahudi. Dia non-muslim. Kemudian juga Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah memberikan banyak bantuan persenjataan dan dana kepada Rasulullah SAW di masa dahulu, di masa Mekah. Untuk apa? Untuk membela dirinya melawan bani-bani yang lain yang permusuhannya sangat keras. Nah, dari kisah itu, Imam Ibnu Qayyim, ya, kemudian Imam Az-Zahabi, Imam Abu Hazim, dan seterusnya, cukup banyak para ulama mengatakan, kaum muslimin boleh mendapatkan pertolongan, pembelaan dari non-muslim ketika mereka mengalami lemah atau sedikit. Itu non-muslim. Ya kita boleh menerima pembelaan dari mereka. Apalagi jika yang nolong muslim, lebih boleh lagi. Nah hari ini jamaah sekalian a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kaum muslimin di sana, yang para pejuangnya diwakili, yang paling besar itu mau nggak mau harus kita akui, faksi yang paling besar itu adalah Hamas. Dengan batalion Izzuddin Al-Qassam. Yang kedua, nomor 2 terbesar adalah itu Jihad Islami.
yang didirikan oleh Fatih Shaqoqi tahun 81, lebih senior, lebih tua dibanding Hamas. Hanya saja untuk PLO atau Fatah, dia kuatnya di tepi barat, enggak di Gaza. Sehingga perlawanan dari PLO atau Fatah di Gaza itu nyaris sedikit. Ada, tapi sedikit, karena memang mereka lemah di Gaza. Yang mayoritas di Gaza adalah Hamas. Ada juga satu dua dari kalangan kiri dan sosialis, bahkan ada yang komunis, seperti Ali Abu Mustafa, yang warnanya merah tuh ikat kepalanya itu. Ya, baik jemaah sekalian. Jadi berbagai macam golongan di situ mirip seperti Indonesia. Indonesia dahulu semua pemikiran yang Islam, yang nasionalis, ke kiri-kirian itu bersatu untuk melawan penjajah, mengusir penjajah. Kenapa? Dalam keadaan seperti itu, kekuatan dari manapun memang bisa kita pakai. Bapak-bapak dikeroyokin, pengen dibunuh, pengen ditancap begitu. Datang orang ngebantuin, ngasih pisau buat kita membela diri. Kita ambil nggak tuh pisau? Ambil nggak? Ambil. Walaupun yang ngasih non-muslim juga. Ambil nggak? Tetap ambil. Kenapa? Dalam kondisi seperti itu, jangan menggunakan fikih yang normal. Gunakan fikih yang dalam kondisi darurat. Karena fikih itu ada fikih dalam keadaan azimah. Apa azimah? Normal. Ada fikih dalam keadaan rukhsah. Ya, dalam keadaan normal, mandi wajib tetap mandi. Tapi dalam keadaan rukhsah, seperti luka-luka, jangan mandi. Khawatir malah pendarahan dan celaka. Boleh saat itu ganti dengan tayamum. Itu cara menerapkan fikih begitu. Sama, dalam keadaan normal, kuat, maka sebagusnya para mujahidin, para pahlawan Islam, mereka mandiri. Tetapi dalam keadaan lemah, dalam keadaan umat Islam banyak yang pemimpinnya tidak peduli, bukan hal yang keliru bagi mereka menerima bantuan dari siapapun, asal bantuan itu tanpa syarat. Baik jamaah sekalian, ini jadi menolong muslim tertindas adalah sebuah kewajiban. Bahkan tadi saya katakan, jangankan muslim, non-muslim saja yang dizolimi, kita hendaknya membelanya. Contoh di depan jalan atau di depan rumah kita, ada non-muslim di apa istilahnya itu, dicopet atau di apa istilah orang kampung, dipalak. Apa dipalak? Ya, diambil hartanya. Dan kita ada di situ. Apakah kita diam saja? Siapa yang dicuri? Si anu non-muslim, biarin dah. Kan enggak begitu. Tetap kita berikan pembelaan kepada dia. Dia orang yang dizolimi. Ya, walaupun si pelaku pencopetannya adalah seorang muslim sebenarnya, maka apalagi jika yang jadi korban adalah muslim. Baik, jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Ya, kemudian di hadis yang lain, man udzilla indah mu'minun falam yang surhu. Siapa yang di hadapannya ada seorang muslim sedang dihinakan, sedang direndahkan, di halaman rumahnya, di depan matanya ada seorang muslim sedang direndahkan, dihinakan. Namun falam yang surhu, dia tidak memberikan pembelaan, wa huwa yaqdir ala ayam surahu, padahal dia mampu. Dia mampu, ya entah mampu dengan lisan, mampu dengan tangan, mampu dengan dana, mampu dengan kita calling orang yang punya otoritas atau kekuatan di situ. Tapi dia memilih falam yang surhu, dia tidak menolong. Maka adzallahullah azza wajal ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti, orang tersebut yang diam saja, Allah akan rendahkan dia di hadapan seluruh makhluk. Ini efek akhirat. Kalau efek di dunia tadi Allah turunkan murkanya kepada orang tersebut, efek akhiratnya adalah orang yang diam saja padahal dia mampu untuk memberikan pembelaan, pertolongan dan perlindungan, maka Allah akan hinakan dia di hadapan para makhluk pada hari akhirat nanti. Baik, jemaah sekalian, azanallahu yakum, hadis ini kata Imam As-Suyuti sanadnya hasan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini alasan yang kedua sebagai seorang muslim kenapa kita jangan sampai melupakan Palestina, bahkan terus kita membelanya. Kemudian yang ketiga, karena di sana ada Al-Aqsa. Ya, sebagai apa? Pertama, masjid kedua yang ada di muka bumi, ya, setelah Masjid Al-Haram. Walaupun saat itu masih dalam wujud fondasi. Ya, ketika dibangun dan setelah Masjid Al-Haram itu masih fondasi. Jadi jangan bayangkan saat dulu awal pembangunan udah jadi masjid kayak sekarang. Ya, kita lihat dalilnya. Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ard?" Masjid apakah yang pertama kali diletakkan? Wudi'a. Di hadis ini bukan kalimat bunia. Bunia artinya dibangun, udah jadi gedong. Ya, ini baru wudi'a, masih diletakkan batu pertamanya lah begitu. Masjid apa dulu pertama kali?
Rasul menjawab, yaitu Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram. Lalu qultu, aku berkata lagi, kata Abu Dzar, "Tsumma ayyun?" Lalu masjid apa lagi setelah Masjidil Haram? Nabi menjawab, Al-Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa, atau sering kita sebut Al-Quds. Ya. Kam kana bainahuma? Abu Dzar bertanya lagi, berapa tahun jarak antara keduanya? Jarak peletakan fondasi Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa itu berapa lama, berapa tahun? Maka Rasul menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Dan kemudian masing-masing fondasi itu dilanjutkan dibangun oleh para nabi selanjutnya. Siapa? Untuk Masjidil Haram dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Sementara Masjid Al-Aqsa oleh siapa? Nabi Daud dan putranya Sulaiman. Itulah kenapa Yahudi sekarang mengklaim di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada Haikal Sulaiman. Sebagai istana dahulu Nabi Sulaiman. Itulah salah satu alasan kenapa mereka ingin merebut Al-Aqsa, ingin mereka ambil lagi di bawah Masjid Al-Aqsa itu Haikal Sulaiman tersebut. Ya, itu klaim tentunya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga memberikan motivasi buat kita yang pengen banget sholat di sebuah masjid. Kata Rasulullah, la tusyaddur rihal. Jangan kalian betul-betul berniat pengen rihlah, rihal itu rihlah. Betul-betul pengen berniat pengen rihlah dalam rangka sholat maksudnya. Illa thalathati masajid. Kecuali hanya ketiga masjid. Kenapa? Karena tiga masjid ini memang ada keutamaan khusus. Apa aja? Kita sudah tahu semua. Pertama Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi nggak ada hadis tentang jangan untuk serius untuk kunjungan. Ya, kecuali ketiga masjid. Misalnya Masjid Kubah Emas di Depok misal. Ya, Masjid At-Thohir di Depok misal. Enggak disebut itu. Karena banyak orang lebih pengen ke sana. Ya, padahal kata Rasul la tusyaddu rihal. Hadis ini ada sebagian orang yang mensalah fahami. Ya, sempat ada orang WA ke saya, ada seorang ustadz lah yang mengatakan bahwa gara-gara hadis ini menunjukkan dilarang seorang muslim rihlah jalan-jalan kecuali ketiga masjid ini. Jadi kita rihlah nggak boleh tuh, Kebun Raya Bogor kagak boleh, ya ke Dufan kagak boleh. Kemana? Kenapa? Karena di hadis dikatakan nggak boleh rihlah kecuali ketiga masjid ini. Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, maksud hadis ini adalah rihlah dengan niat pengen sholat. Itu maksudnya. Kalau ada orang yang pengen banget nyobain sholat, maka yang paling utama ketiga masjid ini. Karena hanya tiga masjid ini yang nilai sholat berlipat-lipat dibanding masjid yang lain. Masjid yang lain kan tidak. Ya, bapak-bapak mungkin sekitar rumahnya ada masjid namanya Muhajirin. Itu masjid paling banyak yang itu Muhajirin tuh. Ya. Kemudian Masjid Baitur Rahman, misalnya gitu. Antara Muhajirin Baitur Rahman nilainya sama. Yang nilainya beda hanya tiga masjid ini. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini sedang membicarakan rihlah dengan niat pengen sholat. Adapun rihlah semata-mata ingin rihlah yang baik-baik, yang halal-halal, ingin istirahat jiwa, maka yang kayak begitu nggak ada masalah. Baik jamaah sekalian. Kemudian juga Isra Mi'raj terjadi di Al-Aqsa. Selain juga di Al-Aqsa itu merupakan kiblat pertama kaum muslimin selama 17 bulan lamanya menjadi kiblat yang pertama. Kemudian tahwil diubah menjadi Masjidil Haram di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dari Masjidil Aqsa diubah ke Masjidil Haram. Ya, saya yakin kalau seandainya umat Islam sedunia dapat berita Ka'bah dibom, pasti semuanya ngamuk, semua marah. Tapi kenapa hal serupa enggak terjadi ketika Al-Aqsa yang sedang dijajah atau dibakar misalnya. Seperti tahun 70-an Al-Aqsa pernah dibakar oleh seorang Yahudi. Dan kemudian berhasil ditangkap, tapi kemudian dibebaskan karena dia mengaku atau dia dianggap orang gila. Ya kalau udah gila mah dianggap beres semua urusan udah. Kejahatan dianggap selesai. Itu pernah terjadi tahun 70-an. Tapi umat Islam saat itu yang paling tegas, yang paling muncul protesnya adalah umat Islam Indonesia ketika Al-Aqsa terbakar, yang saat itu diwakili oleh Syekh Muhammad Nathir, mungkin masih ingat. Saat itu Muhammad Nathir sebagai ketua Sekjen Robitoh atau Sekjen Robitoh Alam Islami. Ya, dan dia sangat menyayangkan diamnya dunia Arab saat itu ketika Al-Aqsa dibakar. Baik, jamaah sekalian, kemudian Al-Aqsa memiliki keutamaan sholat di dalamnya. Nah, ini seandainya 3 alasan ini saja itu sudah cukup buat kita untuk tetap jangan sampai lemah ya kepedulian kita terhadap Palestina.
Kemudian kita masuk alasan keempat. 3 alasan sebagai orang Indonesia. Kalau tadi 3 alasan sebagai seorang Muslim. Sekarang kita masuk 3 alasan sebagai orang Indonesia. Yang pertama, memerdekakan Palestina itu amanah pembukaan UUD 45. Ya, bukan semata-mata amanah ukhuwah Islamiyah. Jadi kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya yakin kita semua sudah tahu ini, selalu dibaca ketika upacara bendera zaman kita sekolah dulu. Ya. Ini bukan hanya amanah, sekali lagi, ukhuwah Islamiyah, termasuk juga founding father negara ini pun juga demikian. Artinya ketika penjajahan itu masih ada, maka dia tidak layak ada di muka bumi. Ya, kalau kita setuju ya penghapusan apartheid dahulu ketika di zaman Nelson Mandela, padahal Nelson Mandela juga non-muslim, kita setuju atas penghapusan itu, karena itu bagian dari penindasan dan penjajahan, maka udah sepantasnya kita pun juga sangat setuju penjajahan terhadap Palestina juga dihapuskan. Kemudian, alasan selanjutnya, ya ternyata ya Palestina ini negara pertama yang lebih dahulu mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan setahun sebelum Indonesia merdeka. Bayangkan, Indonesia merdeka tahun 45, tapi setahun sebelumnya tahun 44, Palestina itu udah bikin semacam tim atau panitia untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Yang kita tahu di dalam sejarah adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengumumkan persetujuannya, pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Mesir. Ya, kita tahu saat itu terjadi hubungan antara Sultan Syahrir, Muhammad Nafir, kemudian Agus Salim, 3 orang. Mereka datang ke Mesir, berjumpa dengan tokoh-tokoh agama di sana untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Tapi jauh sebelum ini di Mesir, setahun sebelumnya, September tahun 44, Mufti Palestina sudah membicarakan dan dukungan kemerdekaan Indonesia di Berlin, di Jerman. Jamaah sekalian, kita lihat seperti itu. Artinya gini, kan kalau kita mau jujur, mereka sendiri saat itu sedang susah. Palestina sendiri saat itu sedang susah. Banyak imigran Yahudi yang masuk, yang nanti akan perang tahun 48. Ini saat itu belum perang. Tahun 44 belum terjadi peperangan antara Palestina dengan Yahudi atau Arab dengan Yahudi. Mereka baru berperang tahun 48. Nah saat itu baru sekedar imigrasi besar-besaran dan orang-orang Palestina menerima. Ya, dan kita mungkin jamaah ada yang pernah dapat ya, ada foto atau mungkin visanya Simon Peres zamannya masih muda. Saat itu Simon Peres itu sebagai tamu di Palestina dan ada beberapa peraturan yang harus dia taati di situ. Ada tanda tangan pemimpin Palestina saat itu. Tapi kemudian justru ya dialah yang jadi kita tahu jadi perdana menteri kalau nggak salah Israel di masa selanjutnya. Baik jamaah sekalian, azanallahu ayyakum jami'an. Ya kita lihat di situ ada beberapa link yang saya kutip untuk membuka. Silakan dibaca nanti untuk membuktikan ya bahwasanya pengakuan terhadap kemerdekaan mereka Indonesia itu justru dari Palestina lebih dahulu sebelum yang lain. Artinya kita ada utang sejarah. Ya, ada utang sejarah terhadap negeri Palestina. Kemudian jamaah sekalian azanallahu iyyakum jami'an, bukan hanya ini ternyata. Dikala kita sedang mengalami kesulitan, ya, yaitu ketika kita mengalami bencana alam. Sewaktu ada gempa di Donggala, ya, ketika kita mengalami gempa di Sulawesi, ya, Palestina ikut bantu ngirimin. Kalau nggak salah nih baru tahun 2000 berapa gempa di sana? 2000? Belum lama ya? 2017 atau mungkin 2018. Pokoknya sebelum pandemi lah, yang gempa di Palu itu, ya, itu kan belum lama lah. Jauh setelah tsunami Aceh. Itu Palestina juga ngirim bantuan. Padahal mereka juga ya Allah lagi susah. Apalagi Gaza, penjara terbesar di dunia itu kan. Kemudian waktu tsunami Aceh, 17 negara Arab juga memberikan bantuan dan salah satunya adalah Palestina pun mereka mengumumkan bantuan itu dan mereka memobilisasi baik tepi barat dan Gaza untuk membantu Indonesia. Padahal negara mereka pun juga lagi susah. Dan mohon maaf, saat itu orang-orang Palestina tidak ada yang mengatakan, ngapain sih bantuin Indonesia? Kita juga lagi susah. Tapi maaf, hari ini di Indonesia, nggak sedikit orang Indonesia yang mengatakan, ngapain bantu Palestina? Kita juga lagi susah.
kok jadinya agak kurang peka ya gitu. Kita nggak bicara lagi peka kemanusiaan, tapi peka sebagai seorang muslim. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi, kalau seandainya 3 alasan sebagai seorang muslim saja, itu saja alasannya, itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk peduli dengan Palestina dan selamanya peduli. Maka apalagi kita tambahkan sebagai seorang muslim Indonesia. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama, yang jelas pemimpin negara Islam baik Arab dan non-Arab. Karena mereka yang punya power. Kalau kita enggak, kita ini kan orang biasa saja. Kita warga biasa, kita rakyat. Mereka yang paling punya alasan untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Tapi sayang beribu sayang, sampai hari ini bantuan mereka kita masih menanti. Ya, kita menginginkan Al-Mu'tasim. Siapa Al-Mu'tasim? Penguasa di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada seorang wanita diperkosa, kemudian itu wanita datang ke istana Al-Mu'tasim dan dia berteriak, "Wa Mu'tasimah." Maka akhirnya Al-Mu'tasim mengirim bala bantuan untuk melindungi si perempuan itu. Kemana? Ke tentara Romawi yang saat itu bersembunyi di kampungnya di Itali Romawi. Bagaimana beliau memberikan bantuannya? Itu menggedor Romawi dengan pasukan yang ujungnya udah sampai di Roma Itali, buntutnya masih di Baghdad. Hanya gara-gara seorang muslimah diperkosa, dia kirim seperti itu. Nah, hari ini bukan satu orang muslimah, tapi 60.000 umat Islam sudah wafat, 60.000. Dan ratusan ribu yang luka-luka dan hancur Gazanya. Tapi kita masih menanti, mana Al-Mu'tasimnya? Mana yang seperti Al-Mu'tasim? Kemudian, organisasi-organisasi Islam, Jam'iyah, Jamaah, Mu'assasah. Mu'assasah itu yayasan. Hizb, partai-partai Islam. Mereka satu sama lain harus bersatu. Allah mengatakan, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd." Orang-orang kafir satu sama lain mereka saling tolong-menolong. Jamaah bisa saksikan sendiri bahwa tentara IDF, tentara Israel itu mereka enggak sendiri. Ada tentara dari Amerika, ya, dari Perancis itu ikut bantu. Bahkan dari Thailand juga ikut-ikutan membantu mereka untuk memerangi Gaza. Maka kata Allah, "Illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau kalian tidak kerjasama seperti mereka kerjasama, maka yang terjadi adalah kerusakan dan fitnah di muka bumi. Nah, jemaah sekalian, mohon maaf, tapi realitanya adalah sampai hari ini masih ada aja di antara kelompok umat Islam, hanya karena faktor tadi, para pejuang mujahidin di Palestina, bukan dari golongan atau kelompoknya, mereka masih nyinyir dan mereka memberikan julukan-julukan yang tidak pantas kepada para pejuang di sana. Kemudian para ulama, para mubalik, dai, ustadz, cendikiawan, ya hendaknya jangan melupakan. Ya paling tidak walaupun dalam 1 bulan 4 pekan, misal khutbah Jumat, minimal 1 tema tentang tema Palestina jangan sampai dilupakan di antara 4 pekan itu. Supaya atmosfernya tidak hilang. Kemudian para agnia, muslim yang kaya, baik pejabat, pengusaha, dan lain-lain. Kemudian lembaga pendidikan Islam, sekolah Islam, pesantren, kampus, juga senantiasa mengingatkan siswa-siswinya, dan tentunya seluruh umat Islam. Baik secara militer, diplomasi, dan seterusnya. Baik, hari ini, mohon maaf, sepertinya bantuan kita umat Islam itu masih sebatas bantuan kemanusiaan. Betul ya? Untuk luka, untuk obatnya, untuk pakaian makanannya. Padahal Palestina bukan hanya butuh hidup, tapi mereka juga butuh merdeka. Kalau segetar butuh hidup, tapi masih dijajah, sampai kapan kita kuat memberikan bantuan kemanusiaan? Suatu saat kita akan capek juga. Suatu saat kita akan merasa jenuh juga memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan itu. Oleh karena itu kita memberikan mereka juga bantuan kemerdekaan harusnya. Apa misalnya? Ini pemimpin-pemimpin Islam yang punya otoritas, yaitu pasukan. Ya, sebagaimana dahulu dilakukan oleh Al-Mu'tasim. Tetapi mohon maaf, yang seperti itu memang butuh perhitungan yang sangat detail dan juga pertimbangan yang luas, termasuk juga bagaimana OKI, kemudian Liga Arab, termasuk juga Indonesia. Walau bisawab, ini dulu barangkali ada diskusi atau tanya jawab, silakan jika ada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.